Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 587. Kalian boleh keluar, Sandy berkata dengan tegas. Aaron mulai marah. Sandy, aku benar-benar salah menilaimu. Setelah mereka berdua keluar, mereka tidak dapat menahan diri lagi. Aaron menggertakkan gigi sambil memelototi pintu yang tertutup. Akan kulihat, sampai kapan kamu sanggup menahannya. Bagaimana jika anak itu benar-benar menelepon di belakang Askara? Jika nanti Askara mengetahuinya, menurutmu apakah Askara akan memukuli anak-anak itu atau tidak? Memikirkannya saja sudah membuat Ben panik dan sedih, mana mungkin anak-anak yang masih kecil dan lemah bisa tahan dipukuli. Awas kalau sampai dia berani memukuli anak-anak itu. Akan kuhabisi dia jika berani melukai mereka sehelai rambut pun. Sahut Aaron. Sandy berdiri di depan jendela, tubuhnya yang tegap dan berotot diam tak bergerak. Adik perempuannya yang dia cintai dan anak-anak adiknya yang dia sayangi, mereka semua memiliki darah Dominic yang mengalir dalam tubuh mereka. Sandy tidak mungkin mengabaikan mereka. Tapi, masalah ini juga harus dipikirkan baik-baik terlebih dahulu. Tujuan Askara hanya satu, yaitu Laras. Askara tidak bisa melewati ketiga kakaknya Laras, jadi dia bertaruh dengan menggunakan anak-anak itu. Aaron dan Ben sudah tersulut emosi, tapi Sandy tidak. Harus ada satu orang yang mampu berpikir jernih. Kalau tidak, mereka akan berada di bawah kontrol Askara. 3 hari kemudian, ada telepon masuk ke handphone Sandy di malam hari. Sandy sedang memimpin rapat melalui video call di ruang kerjanya ketika handphone yang ada di sebelah laptopnya berbunyi. Sandy mengambil handphonenya dengan tatapan dingin. Dia tertegun begitu menyadari bahwa nomor penelepon berasal dari negara H. Ini handphone pribadinya, jadi tidak mungkin rekan bisnisnya yang menelepon. Kalau begitu mungkin ini. Rapat ini saya hentikan untuk sementara waktu. Sandy menutup rapatnya secara tiba-tiba untuk menjawab panggilan tersebut. Suara yang lembut dan menyedihkan terdengar, "Paman. Ini benar pamanku, kan?" Sandy tersenyum mendengarnya, tatapan matanya pun berubah. "Ya, ini paman." "Paman, aku kangen paman." Jani bisa menahan tangis ketika tidak mendengar suara pamannya, tetapi begitu mendengar suara pamannya dia langsung menangis. Sandy tidak mengatakan apa-apa. Walaupun jika Askara ada di sebelah Jani, Askara tidak akan menunjukkan keberadaannya. "Paman, kenapa paman nggak bicara? Paman udah nggak sayang sama Jani lagi. Padahal kita udah pernah tidur bareng-bareng," tanya Jani sedih. "Bukan begitu. Tapi paman nggak telepon Jani, terus juga nggak datang ke rumah Jani," kata Jani. Walaupun tidak melihatnya, Sandy bisa membayangkan wajah imut Jani yang cemberut dan matanya yang berkaca-kaca. "Akhir-akhir ini paman sibuk," kata Sandy. "Kapan pekerjaan paman selesai? Aku sebentar lagi masuk sekolah. Kalau udah masuk sekolah aku nggak ada waktu buat main sama paman," curhat Jani. Bibir Sandy menegang, dia tidak menjawab. Kalau paman memang nggak ada waktu, ya udah nggak apa-apa. Aku akan tunggu sampai pekerjaan paman selesai. Aku juga nggak buru-buru." Jani berusaha sekuat tenaga menahan tangis. Paman, kalau paman datang, aku akan pakai dress princess, paman harus lihat," seru Jani. "Oke, kita ngobrol lagi nanti, ya." Jani mengambil handphone sambil menatap orang di sebelahnya. Dia menggigit bibir untuk menahan tangis. Askara menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu maaf kalau aku mengganggu paman. Sampai jumpa paman," kata Jani sambil sedikit terisak. "Sampai nanti." Begitu telepon mereka berakhir, air mata Jani langsung mengalir deras. "Papi, paman tidak akan datang." Askara mengelus kepala Jani untuk menenangkannya. "Jangan khawatir, paman pasti akan datang." "Benarkah? Tapi paman nggak bilang dia mau datang," isak Jani. Mata hitam Askara menunjukkan emosi yang dalam. "Nggak datang, ya."
Dari ketiga anak laki-laki keluarga Dominic memang cuma Sandy yang sulit ditebak. Dia pandai menyembunyikan semuanya, perasaan maupun rencananya. Setelah mengakhiri telepon tersebut dan menaruh handphonenya di meja, pikiran Sandy dipenuhi oleh bayang-bayang anak-anak itu, terutama bayangan Jani yang memakai gaun princess. Haruskah dia pergi? Apakah Jani akan kecewa jika dia tidak datang ke sana? Atau dia akan menangis? Tangisan kecil Jani barusan saja sudah membuat Sandy sedih. Jika dia pergi, dia harus memberitahu Aaron dan Ben 3 hari sebelumnya. Sandy mengurut pelipisnya, kepalanya pusing. Sama dengan. Keesokan harinya di meja makan. Walaupun Sandy bangun pagi-pagi sekali setiap hari, tapi kadang-kadang dia juga sarapan bersama keluarganya. Setelah beberapa suap, Sandy membuka percakapan, "Aku akan pergi dinas, malam ini aku tidak pulang." "Apa akan lama? Kapan kakak pulang?" tanya Laras. "Kalau cepat, mungkin 1 hari," jawab Sandy. Aaron dan Ben mengabaikannya, sudah biasa bagi mereka kalau Sandy pergi dinas dan tidak pulang malamnya. Sebelum masuk ke mobil, Sandy menatap Laras, "Jaga diri baik-baik ya." "Iya, Kak. Kakak tenang saja. Lagi pula ada Kak Aaron dan Kak Ben." "Semoga lancar perjalanannya, Kak," sahut Laras. Sandy mengulurkan tangan, lalu mengusap wajah Laras dengan lembut. "Tunggu kakak pulang." "Ya," ujar Sandy lalu masuk ke dalam mobil. Sedangkan Aaron dan Ben tidak perlu diingatkan, kalau Sandy tidak ada, mereka berdua pasti akan lebih memperhatikan Laras. "Kak Aaron, Kak Ben, aku pergi main ke rumah Jody." "Ya." Laras meminta izin, lalu langsung berbalik hendak pergi, namun tiba-tiba tangannya ditahan oleh Aaron. "Ada apa Kak?" tanya Laras dengan bingung. "Mana bisa kamu langsung main ke rumah Jody begitu selesai makan?" tanya Aaron. Laras menjawab dengan polos, "Sepertinya Ichi sangat suka kebun anggur, jadi aku mau mengajaknya jalan-jalan." "Ichi mau jalan-jalan, kan?" Aaron menunduk melihat Ichi yang menggoyang-goyangkan ekornya dengan senang di dekat kaki Laras. Semakin dilihat, Aaron semakin sebal. Itu karena dia tahu Ichi adalah anjing pemberian Askara. Aaron benar-benar ingin memberikan Ichi kepada orang lain. Tapi Laras sangat menyukai Ichi, dia tidak akan melepaskannya. Sudah ada Jody yang menarik perhatian Laras, sekarang ditambah dengan Ichi. Benar-benar membuat Aaron cemburu. Ben menggendong Ichi, "Kok mata Ichi kelihatan kurang bagus, apa dia sedang sakit?" "Hah?" Laras terkejut, "Ichi sakit?" Laras kaget kenapa dia tidak menyadarinya. "Kamu pergi sama kakak saja. Kita jalan-jalan dan belanja." Aaron merangkul pundak Laras dan membawanya masuk kembali ke dalam rumah. Laras tidak bisa selamat dari kedua kakak yang selalu menempel padanya. Akhirnya mereka hanya bermain di dalam rumah. Ketika Sandy menelepon, mereka bertiga sedang asyik bermain polo air di kolam renang. Aaron menyeka wajahnya, lalu menerima handphone yang diserahkan oleh salah seorang pelayan. "Ada apa?" "Aku sedang bermain polo air sama Laras." "Seru banget loh." Ketika menjawab telepon Sandy, Aaron tidak lupa pamer kepada kakaknya itu. Dia dan Ben memang lebih beruntung dibandingkan Sandy. Mereka berdua bisa bermain dengan Laras, tidak seperti Sandy yang harus pergi dinas. "Aku baru turun dari pesawat yang menuju negara H," suara Sandy yang dingin terdengar. "Untuk bisnis?" tanya Aaron, dia sudah mulai curiga. "Ke kota A," jawaban Sandy bagaikan bom yang meledak di dekat Aaron. Baru sekarang dia menyadari, Sandy bukan pergi dinas, tetapi dia mencari anak-anak itu. "Tunggu sebentar." Aaron melirik ke arah Ben dan Laras yang masih bermain bola di dalam kolam renang. Aaron keluar dari kolam renang dan berjalan menjauhi mereka. Ben yang sedang melempar bola ke Laras melihat keanehan sikap Aaron, tetapi dia tidak menunjukkan rasa penasarannya dan tetap melanjutkan permainannya dengan Laras. Episode 588. Begitu memasuki ruang kerjanya, Aaron tidak mampu lagi menahan kemarahannya. Dia pun berteriak, "Sandy, beraninya kamu mengkhianati kami. Apa maksudmu?" tanya Sandy,
Tatapannya berubah dingin. Harusnya aku yang tanya, apa maksudmu? Siapa yang tidak mengizinkan aku dan Ben pergi ke kota A malam itu? Apa kamu mendadak amnesia? Sekarang kamu sendiri pergi ke sana. Hei, Sandy, ternyata kamu lebih labil daripada aku. Dan kamu merencanakan semua ini dengan tenang. Hebat sekali. Aaron terus mengomel. Jadi, kamu pergi diam-diam dan sengaja meneleponku setelah turun dari pesawat. Kamu meragukan kemampuanku atau mau menguji hubungan kekeluargaan kita. Ini nggak seserius itu kok. Sekarang kamu bilang tidak seserius itu. Setelah naik pesawat ke negara H, tanya Aaron. Aku hanya berkunjung sebentar, lalu langsung pulang. Kenapa bukan aku dan Ben yang pergi? Kalian tidak bisa mengalahkan Askara. Kenapa kamu bisa bilang aku dan Ben tidak bisa mengalahkan Askara? Sepertinya kamu terlalu percaya diri, ya. Aaron kembali tersulut emosi. Lalu dia kembali berbicara setelah berpikir sejenak. Kamu menelepon sebelum bertemu Askara, ya? Ya. Aaron memegang handphonenya di satu tangan, sedangkan tangannya yang lain berada di pinggangnya. Kalau Sandy tidak meneleponnya sekarang, pasti Askara akan memberitahu mereka kalau Sandy ada di kota A. Lalu Aaron dan Ben akan marah dan menyusul ke kota A. Aaron memang tidak menyangkal kalau dia dan Ben tahu Sandy diam-diam pergi ke kota A. Mereka berdua pasti akan ikut menyusul. Dengan begitu, Askara akan memanfaatkan kesempatan itu dan masuk ke mansion. Memang saat ini dia merasa diabaikan oleh Sandy, tapi dia masih tidak yakin. Kenapa kamu yang harus pergi? Aku dan Ben juga bisa ke sana. Kalau kamu yang pergi, apakah kamu bisa meneleponku? Kenapa tidak bisa? Memangnya hanya kamu yang pintar? Kalian tidak cukup tenang. Lalu kenapa kamu tidak bilang? Kalau memang kami tidak cukup tenang menghadapi Askara, apa Askara tidak akan terpikirkan hal ini? Orang akan memilih buah yang empuk untuk diperas. Apa kamu tidak paham pepatah ini? Kamu tidak perlu memedulikan hal ini, aku hanya mau memberitahu kamu. Setelah itu, Sandy langsung mengakhiri teleponnya. Aaron menghentakkan kaki dengan marah di ruang kerjanya. Beberapa saat kemudian, pintu ruang kerjanya dibuka oleh seseorang dari luar. Ben menatap Aaron yang kini duduk diam di kursinya, lalu bertanya, ada apa? Siapa yang menelepon? Bukan siapa-siapa. Bisakah kamu bicara terus terang? Ben sedang tidak mau berdebat. Dia merasa berdebat dengan saudaranya adalah hal yang membosankan. Kak Sandy pergi ke kota A. Ben tercengang selama 2 detik, lalu balik badan dan pergi. Aaron buru-buru berdiri dan menahan tubuh Ben. Kalau aku tahu, aku tidak akan memberitahu kamu. Aaron, lepaskan aku, perintah Ben. Dengarkan kata-kataku dulu. Kita tidak bisa ke sana. Kak Sandy bisa pergi, tapi aku tidak bisa. Ini rencana Askara. Bagaimana kalau kita semua pergi dan Laras tinggal sendiri di Pulau Benua Barat? Tanya Aaron. Ben mulai tenang. Iya juga, jika mereka semua pergi, bagaimana dengan Laras? Gak mungkin kan mereka semua pergi menemui anak-anak Laras, sedangkan Laras ditinggalkan sendiri di sini. Itu tidak boleh terjadi. Perkiraanku begitu. Biarlah Kak Sandy yang pergi duluan. Kalau nggak ada masalah, lain kali kita yang pergi. Jangan terlalu terburu-buru dulu, kata Aaron menenangkan Ben. Sebenarnya kenapa kita harus memperhitungkan hal ini? Tidak bisakah kita bertemu dengan anak-anak secara normal? Ben mengeluh kesal. Kalau begitu kamu harus tanya ke Askara, kan? Kita tidak berusaha merebut anak-anak itu darinya, tapi dia berusaha merebut Laras dari kita, kata Aaron. Ben bukannya tidak tahu, dia hanya sedang menggerutu. Mereka bisa mengalah demi anak-anak, tetapi Askara tidak, dia tidak akan mengalah walaupun demi anak-anak. Tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan Laras. Jika Laras tidak diberikan kepadanya, dia tidak akan berhenti. Setelah Sandy turun dari pesawat, dia tidak pergi ke villa musim dingin, apalagi ke Grup King. Dia naik taksi menuju desa tempat Laras dibesarkan. Tidak lupa membeli bunga segar dan air mawar untuk sekalian berziarah ke makam nenek dan bibi Ratih. Karena,
Setelah menemukan Prisa dan mengubahnya menjadi Laras, tidak ada lagi yang berziarah ke makam mereka. Sedangkan, tidak mungkin Sandy, Aaron, dan Ben pergi bertiga tanpa ketahuan oleh Askara. Mulai sekarang, mereka bertiga bisa bergantian berziarah untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih mereka kepada nenek dan bibi Ratih karena sudah menjaga dan merawat Laras. Jika bukan karena nenek dan bibi Ratih, mungkin Laras tidak akan kembali ke keluarga Dominic. Lalu, rumah itu ternyata sudah direnovasi. Artinya, ruangan yang dulu pernah terbakar kini sudah kembali seperti semula. Tidak perlu mencari tahu siapa yang melakukannya, sudah pasti itu Askara. Namun, tidak peduli apapun yang dilakukan Askara untuk menebus perbuatannya, tidak akan menumbuhkan kemurahan hati sedikit pun di hati Sandy. Sandy tidak akan pernah melupakan saat di mana dia melihat Laras berbaring di tengah kobaran api. Jika tidak ada Sandy dan adik-adiknya, Laras mungkin tidak akan selamat. Dia tidak mau mimpi buruk itu terulang kembali. Setelah Sandy berziarah sebentar, dia kemudian pergi lagi. Di kota, Laras dulu tinggal di apartemen Bibi Ratih. Apartemen itu masih ada. Pintunya terkunci. Namun Yanto mengeluarkan sebuah kunci, memasukkannya ke lubang kunci, memutarnya beberapa kali, lalu pintu pun terbuka. Sandy masuk ke dalam apartemen itu. Unit apartemen itu tidak besar, hanya sekitar 80 meter persegi. Bahkan jendelanya bersih, sama sekali tidak terlihat seperti sudah 3 tahun tidak ditempati. Kamar mandi, kamar, semuanya rapi dan bersih. Sandy yang memiliki OCD dan misofobia, fobia terhadap sesuatu yang kotor, tidak melihat debu sedikit pun di apartemen ini. Sandy masuk ke kamar Laras, lalu membuka lemari pakaiannya. Sandy melihat ada sandal pria di pintu masuk dan di dalam lemari ada piyama, jas, kemeja, dan celana pria. Askara tinggal di sini. Mata Sandy menyipit, wajahnya berubah muram. Kalau Askara tinggal di sini, bagaimana dengan anak-anak? Sandy berjalan keluar dari kamar, lalu berjalan menuju ruang tamu, namun langkahnya perlahan-lahan berhenti. Kemudian dia berbalik, tatapannya terpaku pada sebuah lukisan yang tergantung di dinding kamar itu. Dia mendekati lukisan tersebut, lalu membuka salah satu sudut lukisan. Dia menemukan ada kamera lubang jarum pinhole kamera yang tersembunyi di dalamnya. Saat ini Askara berada di kantornya. Tangannya memegang handphonenya dan dia memperhatikan gerak-gerik Sandy dengan tatapan tajam. Apakah Sandy akan datang ke sini untuk bertemu anak-anak? Kalau iya, dia harus mendapat persetujuan dari Askara. Akan tetapi, langit di luar sudah semakin gelap dan tetap tidak ada satupun telepon masuk. Sedangkan anak-anak ada di villa musim dingin. Atau, apakah telepon dari anak-anak tidak berpengaruh pada Sandy? Mana mungkin? Apa aku salah langkah? Dalam hati, Askara merasa kesal. Karena keinginannya untuk bertemu Laras tak bisa dihentikan. Askara merasa Laras Dominic jauh lebih manis. Sebenarnya bisa saja dia melepaskan Laras demi anak-anak, jadi masing-masing dari mereka dapat hidup tenang. Tapi, mana mungkin? Dia lebih suka tidak memiliki anak, tetapi memiliki Laras. Tatapan mata Askara berubah begitu memikirkan Laras. Dia menekan layar handphonenya dan melihat screenshot fotonya dengan Laras ketika naik pesawat bersama. Selama handphonenya nyala, dia bisa melihat Laras. Tapi, dia kurang puas, karena bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Sudah setengah bulan dia meninggalkan Pulau Benua Barat. Sudah setengah bulan juga dia belum bertemu dengan Laras. Episode 589. Apa yang sedang Laras lakukan? Dia belum meneleponku. Apakah dia memutuskan untuk melepaskanku? Atau, belum ada telepon dari dia juga merupakan hal yang bagus. Sejak awal, Laras bukan pengganti. Selama 3 tahun, Askara sampai gila memikirkannya, tetapi tetap tidak mau mencari seseorang yang mirip dengan Prisa untuk melanjutkan hidup. Tidak peduli seberapa mirip orang itu, dia tetap bukan orang yang Askara inginkan. Hati dan penampilannya tidak mungkin sama persis. Jika tidak nyaman,
malah akan menjadi bumerang. Selama 3 tahun ini, Askara tinggal di apartemen Prisa dan melewati hari-hari dengan kesedihan, berharap suatu saat Prisa akan kembali. Askara menggerakkan jarinya, kembali membuka video CCTV. CCTV itu masih berfungsi. Namun, ketika video CCTV itu ditampilkan, wajah dingin yang muncul di video membuat jari-jarinya membeku dan detak jantungnya semakin kencang. Sandi balik menatap Askara dari layar dengan tatapan tajam. Seolah tidak ada jarak di antara mereka dan mereka sedang berhadap-hadapan. Auranya yang dingin dan menakutkan seakan bisa membuat layar handphone Askara pecah. Askara langsung menyimpan handphonenya dan pergi dari kantornya. Sandi sudah datang. Inilah yang Askara inginkan. Kukira dia akan menelepon, tak kusangka dia akan datang. Ini memang style Sandi. Ini artinya, kamera CCTV yang aku pasang di apartemen tempat Prisa tinggal sebelumnya sudah ditemukan. Yang bisa Askara lakukan sekarang adalah menunjukkan diri, lalu menerima dan mendengarkan omelan atau pukulan dari Sandi. Askara memang pantas menerimanya. Sandi sudah seperti pemburu handal yang dapat mencium mangsanya dari jarak ratusan meter. Tak terkecuali kamera lubang jarum ini. Ketika Askara tiba, Sandi masih berdiri di depan kamera CCTV itu. Suaranya yang dingin terdengar, "Cepat juga kamu datang." "Iya." "Sejak kapan kamu datang?" tanya Askara. Sandi tidak menjawab, dia justru balik bertanya, "Benda ini kamu pasang ketika dia ada di sini?" Walaupun itu adalah pertanyaan, tetapi Sandi sudah tahu jawabannya. Askara mengaku, "Iya." "Askara, kejahatanmu ternyata lebih banyak dari yang kubayangkan," kata Sandi, aura dingin keluar dari tubuhnya. Untungnya, Askara yang berhadapan dengan Sandi, kalau orang lain, orang itu sudah pasti jatuh lemas. Mata hitam Askara menyipit, dia hanya diam tanpa suara. Selama 3 tahun, semakin dia kejam pada Prisa, semakin besar serangan balik Prisa padanya. Walaupun begitu, Askara merasa itu memang tidak cukup. Tapi, membahas masalah itu sekarang tidak penting, tidak akan ada habisnya. "Anak-anak ada di villa musim dingin, mau ke sana sekarang?" tanya Askara. Sandi berbalik dan berjalan menuju sofa, "Bawa anak-anak itu ke sini, lalu aku ingin kamu pergi." Maksud Sandi, dia hanya ingin bertemu dengan anak-anak. Askara tidak perlu muncul di depan matanya. Baru Sandi selesai berkata seperti itu, sudah ada ketukan di pintu apartemen. Askara membuka pintu itu, lalu ke-6 anaknya masuk ke dalam. Mereka berlari menghampiri Sandi dengan wajah senang begitu melihat kehadirannya. "Paman, paman, 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 paman." Ke-6 anak-anak itu langsung menghambur dan memeluk kaki pamannya sambil melompat-lompat dengan gembira. Sandi masih menatap Askara dengan dingin, dia tidak mau menunjukkan perasaannya di hadapan Askara. Satu-satunya urusan di antara mereka adalah tentang Laras. Tidak ada yang mau mengalah di antara mereka akan terus berselisih. "Paman, kenapa tidak memberitahu Jani kalau paman mau datang?" Jani jadi nggak sempat pakai dress princess yang paling cantik di dunia. "Papi lo yang membelikannya untukku," seru Jani dengan perasaan senang bercampur sedih. Senang karena Paman Sandi datang, tapi sedih karena tidak dapat menunjukkan gaun princessnya kepada Paman Sandi. "Oh, aku tahu, Paman akan menginap di sini, kan? Jadi besok Paman bisa melihat aku pakai dress princess," lanjut Jani dengan penuh harap. Sandi tidak menjawab. "Paman Aron dan Paman Ben kenapa nggak datang?" tanya Arga. "Mereka masih sibuk kerja," jawab Sandi. Aku tahu. Paman-paman itu pasti nggak mau main sama kita jadi bilangnya mereka sibuk. Jangan kira kita nggak ngerti walaupun kita masih umur 3 tahun. Dengus Juna. Sandi hanya diam dan tak bersuara. "Paman, apa yang Mama lakukan di mansion?" tanya Kamala. "Paman nggak ngajak Mama." Argina mengatakan faktanya. "Semuanya nggak datang." Kamael menghela napas. Sandi menatap Kamael dengan bingung, "Bukankah aku datang?" Sandi menghadapi ocehan ke-6 anak-anak ini dengan wajah datar,
Dia menatap Askara tanpa suara. Kenapa Askara masih belum pergi juga? Askara menatap mereka dan memberi perintah. Kalian di sini temani Paman Sandi, ya. Semuanya harus nurut. Siap, Pak. Keenam anak itu serempak menjawab. Askara pergi meninggalkan mereka. Para bodyguardnya menutup pintu dan berjaga di luar. Begitu Askara pergi, aura dingin Sandi berkurang. Dia hanya akan menunjukkan perhatiannya di hadapan Laras dan anak-anak ini. Aaron dan Ben tidak mendapat perhatian Sandi, karena mereka memiliki kekuatan untuk membela diri sendiri yang cukup kuat. Beda dengan Laras dan anak-anak ini. Bagi Sandi, Laras dan anak-anak ini sangat lemah dan harus dilindungi, makanya mereka mendapat perhatian lebih dari Sandi. Ketika Sandi tidak ada di rumah, dia akan menelepon setiap hari untuk menanyakan keadaan di rumah. Kalau tidak menelepon Ben, dia menelepon Laras. Sekarang ditambah dengan 6 anak-anak ini. Sebenarnya tidak ada alasan khusus Sandi berada di sini, Askara tahu itu. Kemunculan Sandi di sini menjelaskan kalau anak-anak ini sangat penting bagi keluarga Dominic. Tapi lagi-lagi, apa hubungannya? Dia tidak mengizinkan Askara mendekati Laras, tidak ada yang bisa dinegosiasikan kalau Askara tidak dibolehkan mendekati Laras. Dan Askara tidak mungkin menyembunyikan anak-anak dari mereka, karena keinginannya mendapatkan hati Laras lebih penting. Karena Paman sudah datang ke kota A, aku akan mengajak Paman makan malam. Seru Juna. Kamu tahu Paman mau makan apa? Tanya Sandi. Aku tahu. Paman suka makan makanan yang ringan dan berminyak. Aku ingat, kata Jani. Iya, aku juga ingat, sahut Arga. Aku ingat, Argina ikut menyahut. Kita semua ingat, kata Kamala. Iya, Kamael menyahut paling akhir. Sandi yakin mereka hanya ikut-ikutan, ini pasti ajaran Askara. Tapi Sandi tetap akan makan malam dengan mereka. Dari mereka makan malam sampai kembali ke apartemen dan naik ke kasur, Askara tidak muncul lagi. Sepertinya kalaupun anak-anak itu diberikan kepada Sandi, itu bukan masalah bagi Askara. Sandi duduk bersandar di kepala kasur, sedangkan keenam anak itu tidur malang melintang di kasur. Bagi orang yang memiliki misofobia dan OCD seperti Sandi, ini bagaikan bencana terbesar abad ini. Matanya menatap dingin pada kasur yang berantakan dan anak-anak yang tidur dengan tidak beraturan. Jani berbaring di atas aks otot perut Sandi. Paman, dulu kami dan Mama tidur bersama di sini. Tapi setelah tinggal di film musim dingin, Mama jadi jarang tidur sama kita, tambah Juna. Tapi walaupun jarang, kita bisa tidur sama Papi dan Mama. Sahut Kamala. Sandi mengerutkan alis, tidur bersama. Iya, tidur bersama. Papi paling suka tidur di atas tubuh Mama. Lanjut Arga. Paling suka. Argina menekankan. Aku juga suka. Kamael ikut menyahut. Ekspresi wajah Sandi berubah menjadi gelap dan serius. Walaupun dia tahu betul hubungan di antara dua orang yang sudah memiliki anak pasti bukan hubungan yang sederhana, tapi mendengarnya secara langsung sedikit banyak sulit diterima. Terutama karena Sandi tahu Laras dikekang oleh Askara. Apakah itu cinta? Itu namanya pemaksaan. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.